Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Tafsir surat Al-Fatihah dari tafsir Ibnu Katsir. Surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan dan memelihara al-alamin, semesta alam. Segala puji hanya milik Allah. Rasa syukur manusia hanya dipersembahkan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Karena Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah yang telah menganugerahkan nikmat kepada hambanya yang hamba tidak mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb, baik pada masa awal hingga akhir. Alhamdulillah mencakup segala jenis pujian, itu hanya milik Allah. Allahumma lakal hamdu kulluhu. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah seluruh pujian. Walakal mulku kulluhu. Engkau lah yang memiliki segala sesuatu. Wa biyadikal khair, dan di tanganmu lah segala kebaikan. Wa ilaika yarji'ul amru kulluhu, dan hanya kepada Engkau lah segala urusan itu akan kembali. Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengelola seluruh alam semesta. Rabb dimakrifahkan dengan alif lam untuk Allah taala. Rabb tidak digunakan untuk selain Allah kecuali dengan diidhafahkan. Misalnya Rabbud Dar, pemilik rumah. Rabbus Saif, pemilik pedang. Rabb hanya boleh digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha tinggi. Ar-Rabb, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengelola seluruh alam semesta, langit dan bumi. Al-alamin adalah jamak dari kata alam, yaitu segala hal yang selain dari Allah. Alam adalah jamak yang tidak memiliki bentuk tunggal. Al-awalim, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, di daratan dan di lautan. Maka dikenal ada alam manusia, alam jin, alam malaikat. Bishr bin Imarah berkata dari sanad Ibnu Abbas, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Segala puji kepunyaan Allah, Allah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengelola seluruh makhluk yang ada di langit, samawati wal ardi, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim merupakan nomina kata benda, noun, dari kata Ar-Rahmah, isim yang ditunjukkan untuk menunjukkan sangat. Ar-Rahman lebih tegas dari Ar-Rahim. Ar-Rahman merupakan isim, kata benda, noun. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkannya dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman,
Di dalam hadis qudsi, An-Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Khalaqtur rahim, aku telah menciptakan rahim, yaitu kandungan. Wa syaqqaqtu laha isman, aku mengambil dari namaku menjadi namanya min ismi. Faman wasolaha, maka barang siapa yang menyambung ar-rahim, tali silaturahim, wasaltuhu, maka aku akan menyambungnya. Waman qata'aha, barang siapa yang memutus rahim, berbuat buruk kepada saudara sekandungan, saudara kandungnya, qata'tuhu, maka aku pun memutusnya. Akhrajahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadis yang sahih. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad dari Al-Azrami, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman kepada seluruh makhluk. Ar-Rahman, bahwasanya Allah merahmati semua penghuni dunia dan akhirat. Dan Ar-Rahim, pemberian rahmat kepada hamba yang beriman di surga, di akhirat, di hari kiamat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan penghidupan kepada makhluk sebagai sarana kehidupan. Maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat bagi hambanya adalah agar mereka menjalankan ibadah kepada Allah. Allah memberikan berbagai macam nikmat. Nikmat akal misalnya, agar seorang manusia mampu membedakan mana yang benar dan yang salah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang telah memberikan nikmat kepada jin dan manusia agar mereka semuanya beribadah kepadanya. Allah menciptakan mereka, jin dan manusia, dan menganugerahkan berbagai macam kenikmatan yang ada di langit dan di bumi. Semua adalah sebagai bentuk taklif agar mereka menjalankan peribadatan hanya kepada Allah. Oleh karena itu para ulama berkata bahwasanya Allah berfirman, kemudian Allah bersemayam di atas ars yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mau beribadah menggunakan anugerah nikmat yang diberikan untuk beribadah kepada Allah. Kepada hamba-hambanya orang yang beriman, Allah akan memberikan rahmatnya juga nanti di akhirat. Al-Qurtubi berkata bahwasanya Allah mensifati dirinya dengan yang maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pemurah dan penyayang. Setelah kata semesta alam, Rabb semesta alam, tiada lain untuk agar manusia merasa takut dan merasa harap kepada Allah. Sehingga manusia berharap kepada Allah dan mereka takut kepada Allah. Di dalam surat Al-Hijr ayat 49 sampai dengan 50, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah Allah yang maha pemampun lagi maha penyayang. Dan sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seandainya orang yang beriman mengetahui siksa yang ada pada sisi Allah, maka niscaya tidak ada seorang pun yang mendambakan surga. Dan seandainya seorang kafir mengetahui rahmat yang ada pada sisi Allah, niscaya tidak akan seorang pun berputus asa dari rahmatnya. Ar-Rahman ini nama yang hanya untuk Allah. Maka seorang hamba hendaklah senantiasa mendambakan surga Allah
senantiasa mau menjalankan perintah Allah dengan seluruh rahmat Allah, seluruh nikmat Allah yang telah Allah berikan. Maka Ar-Rahman, kata Ar-Rahman ini hanyalah boleh digunakan untuk Allah. Tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Namun Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu, bersikap congkak, sombong dengan menamakan dirinya Rahmanul Yamamah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun justru menjadikan dia disebut Musailamah Al-Kadzab, Musailamah sang pembohong. Dan ini terus menerus sepanjang zaman manusia menyebut Musailamah Al-Kadzab. Maka itulah tidak boleh seorang manusia menggunakan nama Rahman, karena itu hanyalah nama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmatnya di dunia sehingga seorang hamba mau beribadah kepada Allah, memberikan nikmatnya di dunia agar hamba mau beribadah kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan memberikan rahmatnya di akhirat kepada hamba-hamba beriman yang mereka telah taat kepada Allah ketika di dunia. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.